Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat roti untuk burger ataupun untuk hotdog. Bagaimana cara membuatnya supaya nanti hasilnya teksturnya bisa lembut dan menul-menul? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram atau setengah kilogram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 75 gram gula pasir, 1 bungkus gis instan. Ini 1 bungkus kurang lebih beratnya 11 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 20 gram susu bubuk full cream, 1,5 sendok teh garam halus atau kurang lebih beratnya 8 gram. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh bread improver. Ini saya menggunakan merek Baker Bonus. Bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram mentega putih, 300 gram air es. Ini saya menggunakan ukuran gram bukan mililiter supaya lebih akurat. Langkah pertama, campur tepung dengan susu bubuknya, kemudian gula pasir, bread improver, juga gisnya. Lalu ini kita aduk dengan mixer, dengan pengaduk yang spiral ya, yang ulir sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan airnya. Kembali kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan garam dan mentega putihnya. Kita mix kembali, kita aduk sampai adonannya ini nanti kalis ya. Ini kita aduk sampai nanti adonannya ini membentuk bulatan licin. Jadi nanti hasil akhirnya adonannya ini seperti ini. Bisa membentuk bulatan licin, kalis, tidak lengket di tangan, dan elastis. Kalau ditarik tidak gampang putus. Ini tadi saya aduk dengan mixer kurang lebih selama 15 menit ya. Kemudian ini kita tutup dengan plastik, kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah kita proofing kurang lebih 15 menit, lalu ini kita kempiskan ya adonannya. Kemudian ini nanti kita timbang, kurang lebih beratnya 65 gram. Ini yang sudah saya timbang, masing-masing beratnya 65 gram. Satu resep ini kurang lebih jadi 14 buah, sisa sedikit ya. Kemudian masing-masing ini kita bikin bulat licin, kita rounding. Ini kita putar-putar seperti ini. Ini nanti akan licin sendiri ya. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini hasilnya yang sudah kita bentuk bulat licin atau kita rounding. Lalu ini kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Setelah kita proofing kurang lebih 10 menit, lalu kita pipihkan ya dengan menggunakan alat penekan seperti ini.
Kalau misalkan kita tidak punya alatnya, juga nggak masalah, nggak perlu ditekan juga nggak apa-apa. Ini kita tekan pelan-pelan. Kemudian ini kita pindahkan ke atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Kemudian supaya nanti saat kita proofing ataupun kita panggang, adonannya ini tidak melebar ke samping tapi nanti ke atas, kita membutuhkan ring seperti ini ya. Ini ukurannya 10 cm. Kalau misalnya ring yang kita punya ini ukurannya 8 cm, maka adonannya kita timbang seberat 50 gram. Kalau tadi kan 65 gram, kita gunakan ring 10 cm. Kalau misalkan kita tidak punya ringnya, juga tidak masalah. Cuma nanti waktu kita proofing atau waktu kita oven, kuenya ini akan mengembang ke samping, tidak ke atas ya. Ini kita olesi sekelilingnya dengan margarin secukupnya ya. Ini hasilnya yang sudah kita cetak ya. Kita beri jarak karena ini nanti akan mengembang. Kemudian ini kita proofing kembali kurang lebih selama 30 hingga 45 menit. Ini kita tutup dengan plastik atau dengan loyang supaya permukaannya ini tidak kering. Bahan berikutnya, bahan untuk olesannya. Susu cair secukupnya, kemudian untuk taburannya wijen secukupnya. Setelah adonan mengembang, lalu ini kita olesi permukaannya dengan susu cair sampai rata. Lalu kita taburi permukaannya dengan wijen secukupnya. Siap untuk kita panggang. Lalu ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Gunakan suhu sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius, bergantung oven kita masing-masing. Kalau oven kita dilengkapi dengan 2 rak, langsung kita letakkan di rak paling atas. Kita panggang sampai mengembang, sampai terlihat kokoh, berwarna kuning pucat. Lalu kita bisa gunakan api atas untuk menghasilkan warna coklat. Jadi ini memanggangnya tidak boleh terlalu lama supaya nanti tidak kering permukaannya. Nah, ini hasilnya roti untuk burger yang sudah jadi. Ini teksturnya lembut sekali, juga empuk ya, menul-menul. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan adonannya harus betul-betul kalis dan elastis. Yang kedua, teknik pemanggangannya. Pastikan ovennya harus betul-betul sudah panas sebelum kuenya kita masukkan ke dalam oven. Gunakan suhu sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius. Kalau oven kita dilengkapi dengan 2 rak, maka langsung kita letakkan di rak atas, kita panggang sampai permukaannya berwarna coklat. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar maka siapa saja bisa membuat roti untuk burger untuk keluarga kita ataupun untuk usaha. Ini siap untuk kita isi dengan burgernya. Bagaimana cara membuat burgernya? Simak tutorial di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.